Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah dalam penelitian. Kita mungkin sering mendengar, ya, bahkan kita mengalami sendiri. Saya sedang banyak masalah. Wajah kamu seperti orang yang sedang dalam masalah, ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan seputar masalah. Apa itu masalah? Kita lihat, ya, yang disebut masalah dalam sebuah penelitian. Yang pertama adalah, menurut Stoner, masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, ya. Ketika terjadi penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, maka itu disebut masalah. Contohnya, berdasarkan pengalaman, orang yang rajin pasti dia pintar, ya. Namun kenyataan di lapangan ada orang yang malas, dia pintar, maka itu disebut dengan masalah. Ada orang yang rajin, dia kaya, itu secara pengalaman. Namun prakteknya ada orang malas kaya, nah itu disebut dengan masalah, ya. Antara pengalaman dengan kenyataan tidak sejalan, itu disebut dengan masalah. Kemudian yang kedua, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan juga tidak sejalan. Misalnya, kita punya rencana, saya akan menyelesaikan kuliah 8 semester. Namun kenyataannya, kuliah tidak kunjung selesai di 8 semester. Justru selesainya di 12 semester atau di akhir semester, yaitu 14 semester. Berarti itu adalah masalah. Antara yang direncanakan dengan kenyataan tidak sejalan. Itu yang disebut dengan masalah. Kemudian adanya pengaduan, ya. Kalau ada pengaduan, biasanya ada masalah. Misalnya ada seseorang dilaporkan, ya. Berarti seseorang tersebut sedang ada masalah. Tidak mungkin orang yang tidak punya masalah dilaporkan atau diadukan, ya. Kemudian adanya kompetisi, adanya persaingan. Biasanya ketika terjadi sebuah persaingan, biasanya itu ada masalah. Kalau tidak ada masalah, maka seseorang itu tidak akan melakukan sebuah persaingan. Misalnya si A, ya, dengan profesi kerja yang sama dengan si B, ya, sama-sama kerja, sama-sama dapat penghasilan, tiba-tiba mereka berkompetisi, ya, berkompetisi, ya, bersaing, pasti ada masalah di sana. Nah, itulah yang disebut dengan masalah. Kemudian, menurut Surya Brata, masalah merupakan kesenjangan, ya, kesenjangan antara harapan, sering kita menyebut dengan dasolain, dengan kenyataan, kita sering menyebutnya dengan desain. Antara harapan dan kenyataan itu tidak sejalan, mirip dengan pendapat yang pertama tadi. Kemudian antara kebutuhan dengan yang tersedia, antara kebutuhan dengan sesuatu yang tersedia. Misalnya kita butuh 2,
namun yang tersedia satu, maka itu akan menimbulkan masalah. Itu masalah. Ya. Kemudian antara yang seharusnya dengan yang ada juga tidak sejalan. Seharusnya 5, tapi yang ada cuma 3, itu masalah. Baik, sebenarnya pendapat-pendapat ini bukan sebuah pendapat tentang masalah yang disampaikan oleh mungkin pakar hukum, namun masalah-masalah yang sudah didefinisikan ini bisa kita ambil ya, bisa kita gunakan dalam sebuah penelitian hukum. Pada intinya, masalah adalah antara teori dan praktek itu tidak sejalan. Ya. Masalah dalam sebuah penelitian itu wajib ada. Ya. Saya ulangi lagi, masalah dalam sebuah penelitian itu wajib ada. Penelitian tidak akan terjadi ketika tidak ada masalah. Karena ada masalah, maka disitulah dilakukan sebuah penelitian. Banyak hari ini, ya mungkin ada mahasiswa ya, yang tidak memahami tentang sebuah penelitian. Pak, saya ingin melakukan penelitian apa? Apa masalahnya? Saya ingin mengetahui saja, Pak. Ya. Ketika tidak ada masalah, maka tidak bisa dilakukan sebuah penelitian. Ya. Jadi antara teori dan praktik itu tidak sejalan. Teori itu apa saja, Pak? Ya, misalnya ada pertanyaan, teori itu apa saja? Ya, teori itu bisa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Apa yang telah disampaikan atau dijelaskan di Undang-Undang Dasar dengan praktiknya tidak sejalan, itu disebut masalah. Kemudian ada mungkin dulu namanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, TAP MPR, itu teori. Kemudian ada undang-undang ya, bermacam-macam jenis undang-undang. Kemudian ada peraturan pemerintah ya, ada perpres, ada perda ya. Kemudian mungkin kalau untuk hierarki sekarang ada tambahan namanya peraturan desa, itu teori ya, teori dalam aturan hukum umum ya. Kalau dalam hukum agama ya, teori itu misalnya Al-Qur'an, Al-Hadis ya. Kalau sesuatu yang tidak sejalan dengan Al-Qur'an dengan Al-Hadis, itu namanya masalah ya. Jadi bisa dipahami, yang disebut dengan masalah adalah antara teori dengan praktek tidak sejalan. Apa yang seharusnya tidak sejalan dengan kenyataannya, ya. Apa yang seharusnya yang kita inginkan tidak sesuai dengan keinginan, itu namanya masalah. Mudah-mudahan pengantar singkat ini bisa kita pahami, dapat kita ambil kesimpulan. Untuk melakukan sebuah penelitian itu harus ada masalah. Masalah itu adalah antara teori dengan praktek tidak sejalan, antara desain dan desain tidak sejalan atau tidak searah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.